Baik, kita lanjutkan untuk hukum 2 Kirchhoff. Kalau hukum 1 Kirchhoff itu dia membahas tentang arus bercabang, pada artinya dia fokusnya pada arus. Nah, kalau pada hukum 2 Kirchhoff ini dia nanti membahas tentang tegangan. Di diktat sudah ada, nanti kalian bisa baca lebih detailnya, bahwa hukum 2 Kirchhoff menyatakan bahwa dalam rangkaian tertutup maka jumlah total tegangan itu sama dengan 0. Kenapa disebut jumlah total? Karena nanti tegangan listrik itu terdiri dari dua, yakni tegangan GGL dan tegangan jepit. GGL ini adalah tegangan yang dimiliki saat listriknya belum mengalir. Sedangkan tegangan jepit ini adalah tegangan yang dimiliki ketika arusnya mengalir. Nah, kalau sudah mengalir semuanya maka dijumlah GGL dan tegangan jepit. Contoh GGL ini pada baterai ya. Kita lihat contoh soalnya. Saja kita lihat contoh soalnya, nanti biar kita tahu aturan-aturannya. Karena di sini nanti ada aturan-aturan bagaimana menjumlah, menentukan positif negatifnya I dan seterusnya. Kita lihat langsung saja ke contohnya, ya ada apa lebih baik terbayang gitu ya. Contoh, ada ilustrasi rangkaian begini. Pikiran ini di SMP pernah belajar ya. Lambang tegangan, kalau yang panjang berarti kutub positif, yang pendek berarti kutub negatif. Ini resistor atau bata. Nah, gitu. Di sini disebutkan, di sini adalah titik A, di sini titik B, kemudian di sini titik C, di sini titik D, di sini titik E. Kemudian masing-masing komponen juga sudah diketahui. Di sini adalah 14 ohm, di sini 6 volt, ini 10 ohm, ini 24 volt. Ada dua pertanyaan yang ditanyakan. Yang pertama adalah I dari rangkaiannya berapa, yang kedua tegangan antara titik A dan titik C. Untuk memudahkan maka kita bisa buat simbolnya dulu, karena di sini belum diberi simbol, belum diberi nama. Anggaplah ini namanya R1, itu kita langsung kerjakan. Pertama, untuk menghitung kuat arus. Untuk menghitung kuat arus atau secara umum untuk menyelesaikan hukum Kirchhoff ini, maka langkah pertama adalah kita buat anggapan atau kita asumsikan arah arusnya mau kemana. Apakah berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Anggaplah kita buat sekarang ini, untuk contoh soal kita buat loopnya berarah searah jarum jam. Setelah itu kita kerjakan. Jadi kita ingat rumusnya, sigma epsilon ditambah sigma I kali L sama dengan, kita hitung satu-satu. Pertama sigma epsilon dulu. Sigma epsilon itu adalah jumlah dari GGL yang ada. Ada epsilon 1 dan epsilon 2. Di sini pentingnya, kita lihat apakah dia positif atau negatif. Ini kita tentukan dari loopnya. Kita lihat. Nah, kalau arah loopnya searah jarum jam begini, berarti dari E1 kita lihat sini. Maka ketika ketemu E1, kutub yang pertama kali ditemui di E1 adalah kutub negatif. Berarti nilai E1-nya nanti negatif 6. Kemudian lanjut sini sampai sini. E2 ketika sampai di epsilon 2
kutub yang pertama kali ditemui adalah positif, berarti dia positif. Positif 24 sama dengan 18 volt. Ini adalah sigma epsilon. Yang kedua, kita lihat sigma IR. Sigma IR itu sama dengan I, karena arusnya dia 1, dikalikan dengan R1 ditambah R2, sama dengan I kali R1 nya tadi adalah 14 ohm, R2 nya adalah 10 ohm. Itu sama dengan 20 D. Sama dengan I kali 24 atau 24 I. Nah, udah ya, kita dapat sigma IR, kita dapat sigma epsilon. Setelah itu kita masukkan ke sini. Sini kita masukkan, dia menjadi sigma I kita masukkan berarti 18. Sigma IR kita masukkan berarti ditambah 24 I sama dengan 0. Jadi kita buat seperti biasa, 24 I sama dengan min 18 I sama dengan min 18 per 24. Ini kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 8 berarti sama dengan min 3 per 4 A. Ini artinya berarti besar arusnya adalah 3 per 4 ampere. Kenapa negatif? Nah, kalau negatif berarti sebenarnya harusnya arah loopnya kebalik. Bukan arah loopnya kebalik ya. Jadi tebakan arusnya kita bukannya berlawan arus jam, seharusnya dia yang benar adalah kebalikannya, yakni searah jarum jam. Searah jarum jam. Jadi kalau positif berarti tebakannya benar, kalau negatif berarti tebakannya kebalikannya. Itu soal yang pertama, pertanyaan pertama. Sekarang kita lihat pertanyaan yang kedua untuk menghitung tegangan antara A dan C. Ini tadi kan untuk menghitung, yang soal pertama ya ini untuk menghitung I. Yang kedua untuk menghitung beda potensial atau tegangan antara A dan C. Yang B itu adalah V antara A dan C nya berapa. Untuk menghitung tegangan antara A dan C, maka kita pakai sebenarnya ada dua cara, tapi kita akan bahas satu saja. Yakni kita ikuti arah arus dari titik A ke C sesuai arah loop kemarin tadi. Jadi ini kita ikutin arus dari A ke C, tapi yang searah arah loop. Apakah boleh A ke C yang ke sini? Boleh juga. Jadi untuk menuju dari A ke C itu ada dua cara, bisa dari A ke B ke C, bisa juga dari langkah, bisa dari jalur A ke E ke D ke C. Nah untuk soal yang ini saya akan bahas satu saja, yakni untuk yang melewati jalur A ke B ke C saja. Kita lihat di soal, di contoh untuk jalur ABC. Jadi kalau kita pilih jalur yang ABC, searah kuat arus melalui hambatannya 10 ohm, sehingga jumlah tegangannya dia begini. Jalur ABC. Nah, untuk jalur ABC dia begini. Sigma E-nya itu adalah min 6 volt. Sigma IR-nya itu adalah, karena dia searah loop berarti I-nya kita buat begini, kali ini R2 sama dengan positif karena dia searah loop min 3 per 4 kali R2 nya 10 sama dengan min 30 per 4
min 7,5 volt. Sigma I sudah diketahui, sigma IR sudah diketahui, maka VAC sama dengan sigma E ditambah sigma IR sama dengan min 6 volt ditambah min 7,5 volt sama dengan min 13,5 volt. Jadi besar tegangan antara A dan C adalah 13,5. Ini kalau kita pakai cara dari A ke B ke C. Sedangkan kita juga bisa memilih cara yang lain dari A ke E ke D ke C. Itu ada di pembahasan di diktat, tapi saya tidak bahas di video ini. Demikian, mudah-mudahan meskipun agak rumit mungkin tapi bisa dipahami. Nanti silakan diulang-ulang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Oh ya, ini untuk satu loop saja ya. Nanti di Kirchhoff 2 itu ada yang juga 2 loop. Jadi kita bahas yang satu loop dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.